Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sejarah Islam. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kisah Perang Yamamah. Penasaran bagaimana kisahnya? Yuk, nonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum menonton video ini jangan lupa di like, comment, subscribe. Yang subscribe video ini saya doakan semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya dan keluarganya, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Rabbal Alamin. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu menggantikan beliau memimpin umat Islam. Di antara kebijakan prioritas Abu Bakar adalah mengirim pasukan menghadapi orang-orang murtad, semisal pengikut Musailimah al-Kadzab dan lainnya. Abu Bakar mengirim Ikrimah bin Abi Jahal dan didampingi Syurahbil bin Hasanah menghadapi nabi palsu pendusta itu. Setelah mengemban tugas, Ikrimah terburu-buru melakukan penyerangan. Ia dan pasukannya pun berhasil dipukul mundur para pembela Musailimah. Ikrimah mengirim surat kepada Abu Bakar, mengabarkan kondisi di lapangan, dan meminta masukan kepadanya. Abu Bakar mengatakan, "Wahai Ikrimah, aku tidak menyaksikanmu dan engkau juga tidak melihatku. Janganlah engkau kembali ke Madinah, sehingga moral pasukanmu turun. Teruslah berjalan hingga engkau berjumpa dengan Hudzaifah dan Urfujah. Keduanya bersama orang-orang Oman dan Mahrah. Bergabunglah bersamanya. Apabila keduanya sibuk dengan tugas mereka, teruslah maju, berjalanlah bersama pasukanmu tanpa menghiraukan orang-orang yang kalian temui, hingga nanti kalian berjumpa dengan Muhajir bin Abi Umayyah di Yaman dan atau di Hadramaut." Abu Bakar juga menulis surat kepada Syurahbil agar tetap di posisinya hingga Khalid bin Walid datang. Setelah misi di Yamamah tuntas, mereka diperintahkan bergabung dengan Amr bin Ash menuju Qadha'ah. Khalid menunggu utusan yang dikirim kepadanya di wilayah Al-Battah. Ketika mereka tiba, barulah ia berangkat bersama pasukannya ke Yamamah menghadapi Musailimah. Di Yamamah, Musailimah mendengar pasukan Khalid telah mendekat. Ia memberi sambutan dengan menyiagakan pasukannya di Akribah. Saat kedua pasukan berjumpa, tidak ada harga tawar kecuali peperangan. Pasukan kecil Musailimah yang terdiri dari 40-60 orang berhasil dikalahkan. Perang pembuka ini dimenangkan oleh Khalid dan pasukannya. Keesokan paginya, pasukan Khalid kembali berjumpa dengan pembela Musailimah. Seruan dan motivasi pembela nabi palsu itu adalah kesukuan dan kehormatan keluarga. Anak Musailimah al-Kadzab, Syurahbil bin Musailimah, memotivasi pasukannya dengan mengatakan, "Berperanglah untuk membela nasab kalian dan jagalah istri-istri kalian." Panji kaum Muhajirin dipegang oleh Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu. Orang-orang Muhajirin berkata kepadanya, "Kami khawatir akan ditimpa kekalahan karena dirimu." Para sahabat Muhajirin meragukan kepemimpinan Salim dalam perang ini. Salim menjawab, "Kalau demikian, aku adalah sejelek-jelek pembawa Al-Quran." Ia menepis keraguan Muhajirin. Adapun panji perang kaum Ansyar dipegang oleh Tsabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu, khatib Rasulullah. Dengan pasukan besar, tidak kurang dari 100.000 orang, pasukan Musailimah al-Kadzab berada di atas angin dan berhasil menekan 12.000 pasukan kaum muslimin di awal peperangan. Mereka berhasil memorak-morandakan pertahanan kaum muslimin. Mereka menerobos barisan tentara-tentara Allah hingga berhasil masuk ke dalam kemah Panglima Khalid bin Al-Walid. Istri Khalid hampir tewas dalam peristiwa itu. Dalam situasi genting tersebut, Tsabit bin Qais memotivasi dirinya dan kaum muslimin dengan mengatakan, "Alangkah buruknya yang kalian biasakan perbuat ini, wahai kaum muslimin. Ya Allah, aku berlepas diri dari apa yang mereka orang-orang Yamamah perbuat, dan aku mohon maafmu atas apa yang diperbuat kaum muslimin." Kemudian ia berperang hingga menemui ajalnya. Abu Hudzaifah berkata, "Wahai para penghafal Al-Quran, hiasilah Al-Quran dengan amalan." Zaid bin Al-Khattab berkata, "Wahai para pasukan, buanglah kerisauan kalian, hadapi musuh kalian, melangkahlah maju. Demi Allah, aku tidak akan berbicara sepatah kata pun hingga aku berjumpa dengan Allah. Barulah aku berbicara kepadanya dengan hujahku." Kemudian Zaid berperang tanpa rasa takut dan gentar. Saudara Umar bin Al-Khattab dan pemimpin pasukan sayap kanan ini dipertemukan Allah dengan Naharul Rijal, orang yang mengkhianati amanah Rasulullah dan malah memilih bergabung dengan Musailimah al-Kadzab. Pedang keduanya pun saling hantam hingga Naharul Rijal tewas. Kematian tangan kanan Musailimah ini kontan menurunkan moral pasukan Bani Hanifah. Kecamuk perang Yamamah kian memanas. Teriakan pengobar semangat, amarah dan jeritan luka menggema di mana-mana.
Gemerincing dan denting pedang saling menghantam. Desir suara anak panah dan tombak membelah angin. Deru derap langkah pasukan berpacu dengan kuda-kuda. Mental yang lemah akan menggoyahkan langkah. Niat yang keliru membuat jihad yang berat tiadalah arti selain lumuran debu di kaki, tangan, dan wajah. Jasad-jasad terhempas ke bumi berpisah dengan nyawanya. Itulah pemandangan yang terjadi dalam peperangan. Terkadang kaum muslimin menekan, kadang Bani Hanifah memegang kendali perang. Gugurlah dalam perang ini sahabat-sahabat mulia, Salim Maula Abu Hudzaifah, seorang kari Rasulullah. Dan gugur pula Zaid bin Al-Khattab, serta tokoh-tokoh Islam selain keduanya. Musailimah Al-Kadzab dan para pembelanya terpojok dan lari ke kebun yang memiliki pagar tinggi. Pasukan sebanyak itu membuat kebun menjadi penuh sesak. 6.000 pasukan Musailimah berlindung di dalamnya. Kaum muslimin berusaha mengejar mereka, namun tak mampu memasukinya. Hingga Al-Bara bin Malik mengeluarkan ide nekat. Ia berkata, "Letakkan aku dalam baju besi, kemudian angkat dengan ujung tombak. Angkatlah, hingga aku bisa mencapai ujung atas pagar. Lalu lemparkanlah aku ke dalam kebun. Akan kubukakan pintu dari dalam." Awalnya orang-orang menolak usulan Al-Bara. Mereka khawatir akan keselamatannya. Sampai akhirnya mereka mengangkatnya dan melemparnya ke dalam kebun. Al-Bara pun masuk ke dalam kebun. Keberanian, keahlian dalam bela diri dan menggunakan senjata mengantarkan Al-Bara ke pintu gebaran setelah ia membunuh 15 orang. Gerbang kebun terbuka. Kebun yang awalnya menjadi benteng Musailimah kini menjadi kebun kematian untuknya. Kaum muslimin berlari membanjiri kebun. Setelah semuanya masuk, Al-Bara menutup kembali pintu tersebut dan melemparkan kuncinya ke seberang pagar, sehingga tidak ada satupun yang bisa keluar. Tempat para petani itu kini berubah menjadi medan laga. Pasukan Musailimah Al-Kadzab kian terpojok. Sampai akhirnya tewaslah si nabi palsu, Musailimah Al-Kadzab, di tangan Wahsy bin Harb, bekas budak Jabir bin Muthim, dan seorang mujahid dari Anshar, Abu Dujana Simak bin Hirasyah radhiyallahu anhu. Tewasnya Musailimah meruntuhkan moral pengikutnya. Kebanggaan dan kesombongan mereka serta merta luruh larut dalam situasi itu. Mereka seolah-olah tersadar dari sihir, bingung tak berbuat sesuatu pun. Akhirnya mereka menyerah. Setelah sejumlah 21 dari mereka tewas dalam pertempuran, dan ada yang mengatakan 500 atau 600 atau bahkan 1.200 kaum muslimin syahid. Jumlah korban yang besar. Setelah perang usai, orang-orang Bani Hanifah didatangkan ke Madinah untuk bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka diminta bercerita tentang kenabian Musailimah. Abu Bakar bertanya tentang sajak yang dibuat Musailimah. Mereka menyebutkan beberapa contoh di antaranya. Lalu Abu Bakar berkomentar, "Subhanallah, celaka kalian, kalimat-kalimat tersebut bukanlah berasal dari Tuhan, bahkan orang yang baik sekalipun. Bagaimana hal itu bisa membimbing kalian?" Inilah akhir dari kisah Nabi palsu Musailimah Al-Kadzab. Ia berdusta atas wahyu hingga kini gelar Al-Kadzab, si pendusta, selalu disandang di akhir namanya. Kehinaan ia dapatkan di dunia dan kelak di akhirat sana. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf jika video ini masih banyak kekurangan, semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua. Amin ya rabbal alamin.